Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video respon Erick Thohir atas desakan supporter untuk keluar dari AFF. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Pemerintah, Bapak Presiden mendukung penuh, dan saya juga sudah rapat dengan Exco tadi pagi. Exco mendukung penuh juga, sehingga saya akan nanti bertahap mencari figur-figur yang independen, yang dari PSSI. Saya pikir wajar, ya kita nggak usah takut ya. Dalam hal ini, kalau menurut saya ini pertandingan Tarkam yang ada di AFF, ya, agendanya juga tidak diakui oleh FIFA. Nah, kita sebagai negara besar masa dipermainkan di ASEAN ini, yang kemudian kita harus terus menerima kekecewaan demi kekecewaan dalam setiap laga. Singapura aja kemarin tidak ikut kok. Mereka berani tidak ikut ambil bagian, mundur. Itu baik. Nah, kita juga harus berani. Ya, kita harus punya nyali yang kuat. Memang apa ruginya? Ya, kalau kita keluar dari AFF, nggak ada rugi. Yang rugi itu adalah AFF sendiri. Keinginan fans timnas terwujud, Erick Thohir umumkan Indonesia resmi keluar dari AFF. Jakarta, harapan besar yang telah lama dinanti oleh para pendukung timnas Indonesia akhirnya terwujud. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF. Keputusan ini disampaikan setelah rapat tertutup yang berlangsung selama hampir 2 jam pada Senin malam, 22/12. Erick Thohir menyampaikan kabar tersebut dalam konferensi pers singkat usai rapat. Setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk suara masyarakat dan fans sepak bola Indonesia, PSSI memutuskan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi bagian dari AFF mulai tahun 2025, ujarnya. Langkah besar ini mendapat sambutan hangat dari para penggemar timnas yang selama ini merasa kerap dirugikan oleh keputusan kontroversial dalam turnamen Piala AFF. Latar belakang keputusan. Keputusan ini sejatinya telah direncanakan sejak lama oleh PSSI. Fans timnas Indonesia sudah sering mengeluhkan adanya dugaan ketidakadilan dan kecurangan yang kerap terjadi dalam turnamen AFF, khususnya di kelompok senior. Kasus-kasus kontroversial yang merugikan Indonesia tercatat sejak tahun 2010 hingga yang terbaru pada Piala AFF 2024. Pertandingan terakhir Indonesia melawan Filipina menjadi puncak kekesalan para pendukung. Dalam laga tersebut, Indonesia harus menelan kekalahan dengan skor tipis yang dinilai tidak lepas dari peran wasit asal Jepang, Koji Takayashi. Banyak penggemar menilai wasit mengambil keputusan yang merugikan, termasuk kartu merah dan penalti yang dianggap tidak sah karena Doni Tri Pamungkas dituduh melakukan handball. Kami kalah bukan karena permainan buruk, tapi karena wasit yang tidak jujur. Kalau wasitnya adil, hasilnya pasti berbeda, ujar salah satu fans yang hadir di stadion. Tuntutan fans dan desakan untuk keluar dari AFF. Gelombang protes terhadap AFF semakin besar setelah kekalahan kontroversial tersebut. Tagar seperti Indonesia Out AFF dan Justice for Garuda ramai di media sosial. Ribuan fans mendesak Erick Thohir untuk segera mengambil langkah tegas dengan membawa Indonesia keluar dari AFF. Buat apa kita terus ikut AFF kalau selalu dicurangi? Lebih baik fokus di turnamen yang lebih bergengsi, ujar Andi, salah satu penggemar fanatik timnas di Jakarta. Erick Thohir pun merespons cepat tuntutan ini dengan mempercepat pembahasan rencana keluar dari AFF yang sebenarnya telah masuk agenda sejak beberapa tahun lalu. Tidak ada Piala AFF di kalender 2025. Erick Thohir memastikan bahwa mulai tahun 2025, Indonesia tidak akan mengikuti turnamen yang berada di bawah naungan AFF, termasuk Piala AFF. Kita akan fokus pada turnamen-turnamen yang lebih kompetitif dan memberikan dampak positif bagi pengembangan sepak bola Indonesia, jelas Erick. Selain itu, PSSI juga telah membuka komunikasi dengan Konfederasi Sepak Bola Asia Timur untuk menjajaki kemungkinan bergabung. Langkah ini dinilai strategis karena kompetisi di AFF lebih kompetitif dan minim drama kontroversial. Reaksi fans dan harapan baru. Kabar ini disambut dengan sukacita oleh fans timnas Indonesia. Media sosial langsung dipenuhi ucapan syukur dan dukungan terhadap keputusan PSSI.
Kami sangat bangga dengan keputusan ini. Terima kasih Erick Thohir. Akhirnya suara kami didengar, tulis salah satu netizen di Twitter. Tidak sedikit pula yang berharap langkah ini menjadi momentum bagi timnas untuk meningkatkan kualitas permainan dan berprestasi di kancah Asia maupun dunia. Meski keputusan ini menuai banyak dukungan, beberapa pihak juga mengingatkan pentingnya persiapan matang jika Indonesia benar-benar pindah ke AFF. Kompetisi di AFF tentu lebih berat, tapi ini kesempatan bagus untuk timnas berkembang, ujar pengamat sepak bola nasional, Tommy Wibowo. Keputusan Indonesia keluar dari AFF menandai babak baru dalam sejarah sepak bola nasional. Dengan tidak lagi bergabung di turnamen AFF, timnas Indonesia diharapkan dapat lebih fokus pada turnamen internasional yang lebih kompetitif. Fans pun kini memiliki harapan besar untuk menyaksikan timnas Garuda bersaing di level yang lebih tinggi dan membawa pulang prestasi yang membanggakan. Seiring dengan langkah ini, dukungan dan kesabaran dari para penggemar tentu menjadi kunci bagi PSSI dan timnas untuk mewujudkan mimpi besar, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama sepak. Kalau Pak Erick kecewa nggak Mas Sintayong, Pak? Saya nggak bisa bicara per game, kan tadi saya harus evaluasi, ya, evaluasi semua, nggak mau salah-salahan karena kesuksesan itu kan selalu saya bilang karena programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya bagus. Ya. Berarti coachin ada evaluasi, Pak? Coachin ada evaluasi berarti nanti? Pasti dievaluasi, orang coach Nova dievaluasi, coach Hidra dievaluasi. Di kontraknya ada kok, semua pelatih wajib dievaluasi. Pak, kalau kabar Indonesia mau keluar dari AFF gimana, Pak? Wah, mau keluar. Keluar dari AFF. Itu kan dorongan daripada sahabat, supporter dan publik. Tetapi kalau kami di PSSI, kita yang ingin pasti mensinkronisasi jadwal timnas dan liga dan internasional. Oke. Nah, bila mana kita merasa jumlah pemain kita tidak cukup dan juga jadwalnya terlalu padat, ya bukan tidak mungkin kita juga bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan kalender FIFA. Oke. Tapi masih terlalu dini, ya. Masih terlalu Kita awal, jangan guys. Gara-gara kemarin titik, ya nggak, mestinya dapat titik, ya nggak dapat ya jangan emosi. Untuk pemain timnas Filipina yang tadi main lawan Indonesia, kalian dengar ini ya, aku pribadi nggak nyari alasan lah. Indonesia kalah ya memang kalah aja, nggak lolos memang nggak lolos. Tapi jujur lah, kalian dulu cara bahrain kan buat ngalahin kami. Gini, aku cuma mau bilang sama kalian buat pertandingan selanjutnya, saran aja nih, kalau emang lagi sakit, gak usah dipaksakan kali main. Masa disenggol sedikit jatuh, gak disenggol sedikit guling-guling. Daripada kalian ke stadion main bola, mending kalian mainnya ke sini. Nah ini, biar sehat kalian. Atau minimal di sinilah, biar dikusuk kalian. Otak kalian itu kayaknya perlu dikusuk juga kayaknya. Kalau kata orang tua dulu bilang, jangan kalian pura-pura sakit kalau kalian gak sakit. Nanti betulan sakit dibikin tuan, nangis kalian. Udah sakit nanti kalian pura-pura sembuh nanti dibikin tuan, mau kalian? Kalian yang kasihan. Sebenarnya gampang aja kan, kalian kalau lagi sakit bikin surat sakit terus datang ke panitianya, Pak, ini Pak surat sakit saya nggak bisa datang, saya nggak bisa main. Udah, ini gara-gara kalian yang penyakitan, orang nontonnya pun udah malas ya kan. Buat abang-abangku pemain timnas Indonesia, kalian juga nggak usah berkecil hati. Memang nggak level kita turnamen ini terlalu berat. Soalnya level kita masih di Piala Dunia aja. Jangan kalian ketawa, betul ini. Iya betul. Messi aja yang juara dunia nggak punya Piala AFF ini. Makanya aku respect-respectnya lah buat negara yang pernah juara Piala AFF. Udah gitu buat supporter Indonesia, kalian juga nggak usah mikir, alah kita kalahnya karena nggak ada pemain diaspora. Kalau pemain diaspora kita main pas menang kita. Percayalah nggak akan menang. Memang udah terkutuk kali turnamen ini buat Indonesia. Malahan menurutku bagusan kita nggak full tim di turnamen ini. Dan bayangkan kalau tadi full tim ya kan, udah full tim nggak juara pula, malu kali kita. Jadi gak usah terlalu sedihkan kali lah, jadikan pembelajaran aja. Buat Filipina, sehat-sehat lah kalian di sisa turnamen ini ya. Yang perlu kalian tahu, Indonesia bakalan comeback stronger. Bakalan kami balas kalian Filipina, tengoklah. Nggak di bola, di Mobile Legends pun jadi. Mobile Legends kalah juga kita ya. Alah. Buat tetangga dan sahabatku Malaysia, infokan dulu gua mana yang kosong ini biar kita masuk sama-sama. Bareng-bareng aja lah kita ya. Share lo. Impian Indonesia untuk mendapatkan piala AFF pertama mereka gagal apabila dikalahkan oleh tim Filipina yang berada di tangga 150. Mereka kalah 1-0. Semalam guys, sebelum video Malaysia tu keluar, ramai tu yang DM aku. 10 ke 20 orang DM aku. Bukan orang Malaysia, orang Indonesia. Bang, kenapa? Bila nak bahas pasal Malaysia kalah. Korang boleh tengok sendiri, banyak yang gelak dekat aku semalam.
Sombong amat. Okay, penuh emoji ketawa dekat komen semua kan. Tapi pagi ni sunyi sepi. Mana request? Mana request daripada korang-korang ni? Takkanlah support time menang je. Kita ni, timnas kita tak kisahlah kalah ke, seri ke, menang, kita kena muncul. Kita kena support. Okay? So, aku tak tahulah ini karma is real ke kafaroh ke apa ke kan. Tapi aku sajalah nak tunjuk screenshot komen-komen menarik yang aku dapat semalam. Komen pertama kita ada daripada Adnan K90. Malaysia, where is your pride? You can't even reach the semi-finals in a Southeast Asian event. Adnan, are you in the semi-finals, Adnan? Si Butang follow hanya setakat ASEAN je. ASEAN. Okay, menarik juga ni. Kemudian kita ada komen daripada Heyans. Aku sedih banget. Malaya mau jumpa Indonesia tapi balik kampung. Aku reply, jumpa dekat airport. Dua-dua tak jumpa kat semi-final. Tak jumpa, dua-dua jumpa kat airport. Dan macam biasalah, banyaklah ketawa semalam. Aku malas lah nak screenshot semua. Korang boleh tengok komen ada 2,000 lebih kot. Teruskan ketawa. Itulah, karma is real lah guys. Jangan sombong. Dan macam biasa, komen yang selalu kita dapat, kita ada peningkatan. Okay, so sajalah aku nak throw sikit kan. Sebenarnya komen yang positif tu pun banyak juga. Lagi-lagi dekat Instagram dan Facebook banyak sangatlah komen positif. Terima kasih kita perlu kepada mereka-mereka yang komen positif semalam. Yang komen-komen macam ni, aku tak boleh buat apalah kan. Okay, memang akan sentiasa ada. Cuma hari-hari yang macam ni, diorang senyap sikit lah. Okay, itu saja guys. Macam biasa, yang belum follow Wibro, tekan butang follow.